Oke, halo semuanya. Nama saya Sony Ferdinand. Saya bersekolah di SMA Fata dan saya ada di kelas 11 IPA. Jadi pada hari ini dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai restorasi Meiji dan awal modernisasi Jepang. Oke. Nah, jadi singkatnya pada zaman tahun sekitar 1800-an Jepang ada pada era Tokugawa dan itu berlangsung dari zaman sekitar tahun 1659 sampai 1854 ya. Jadi di Jepang pada zaman dahulu pada era Tokugawa, kita menyebutnya era Tokugawa ya, atau era Edo Tokugawa. Nah, jadi pada era itu Jepang itu terdiri dari kaisar dan shogun. Nah, kaisar itu seperti raja di zamannya. Terus shogun itu seperti apa ya? Istilahnya seperti menteri ya. Nah, pada zaman Tokugawa itu yang memerintah adalah shogun, oke? Oke, jadi pada zaman Tokugawa itu shogun tuh istilahnya memegang peran penting dalam pemerintahan ya. Jadi dia punya kendali penuh nih shogun ini. Nah, jadi pada tahun 1600-an, pada abad ke-16 ya, sekitar abad ke-16, Jepang itu udah mulai mau terbuka kepada negara-negara barat, udah mau mulai hubungan dengan negara-negara barat. Namun pada tahun 1659 Tokugawa, Edo Tokugawa yaitu shogun ya pada zaman itu menerapkan sistem sakoku namanya, itu sistemnya tertutup. Jadi Jepang menjadi negara yang tertutup gitu daripada negara luar, sehingga Jepang ini lebih tidak modern ya daripada negara-negara lain. Dan Jepang juga sangat amat tertutup dengan negara-negara lain. Jika ada negara lain, orang dari negara lain masuk ke wilayah Jepang, maka orang itu bisa dipastikan dihukum mati. Oke. Nah, jadi pada zaman itu ada tiga negara yang diperbolehkan, hanya 3 negara, yaitu Belanda, Korea, dan Tiongkok. Nah, pada zaman itu memang cukup sulit ya. Jepang tuh sangat tertinggal. Nah, banyak alasan juga yang membuat Jepang jadi menerapkan sistem sakoku ini. Lalu Jepang pada tahun 1854, yaitu Commodore Matthew C. Perry dari Amerika Serikat datang ke Jepang dengan kapal hitam yang sangat amat canggih dan lebih superior, dan itu sangat jauh teknologinya daripada Jepang di zaman itu. Nah, Commodore Matthew C. Perry ini memaksa Jepang untuk membuka hubungan kepada negara luar. Nah, dalam upayanya itu akhirnya pada zaman itu ya, Tokugawa, akhirnya era Tokugawa itu dijatuhkan oleh kaisar itu sendiri dengan ada beberapa perang yang akhirnya dimenangkan oleh pihak kaisar, sehingga era menjadi karena era Meiji era yang baru, di mana Jepang lebih terbuka kepada negara-negara lain, dan juga Jepang jadi lebih maju, di mana Jepang juga mengirim beberapa orang untuk pergi ke negara-negara lain dan mempelajari ilmu dari sana dan membawanya kembali ke Jepang itu sendiri. Nah, dalam beberapa perkembangannya itu ada 5 bidang yang difokuskan oleh bangsa Jepang ya. Itu ada bidang perindustrian, lalu perdagangan, militer, pendidikan, dan juga sosial. Lalu terakhir juga ada bidang hukum yang dikembangkan oleh bangsa Jepang. Lalu terbentuk juga yang namanya imperialisme dari bangsa Jepang, di mana di zaman imperialisme ini Jepang jadi jauh lebih maju, sehingga Jepang mempunyai kekuatan
yang sangat mumpuni di wilayah Asia, sehingga dijuluki dia macan Asia. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang itu sangat memegang kendali yang sangat besar ya bagi bangsa Asia, meskipun akhirnya menjajah negara lain juga. Jadi Jepang ini akhirnya pada tahun 1942, tanggal 11 Maret, Jepang mulai penyerangannya ke Hindia Belanda dan menduduki Hindia Belanda sampai pihak Belanda menyerah dan akhirnya diusir dari Nusantara. Lalu Jepang ini dengan iming-iming membebaskan Indonesia dari pihak Hindia Belanda, tapi akhirnya malah Nusantara dijajah gitu. Tokoh-tokoh dari Indonesia, tokoh-tokoh terpelajar mulai dari Ir Soekarno, Muhammad Hatta dan lain-lainnya seperti Dr. Supomo dan lain-lain menganggap bahwa kedatangan Jepang ini justru akan menjadi titik balik bagi Nusantara untuk memerdekakan Indonesia gitu. Nah, mulai dari sinilah terbentuk yang namanya optimisme dan pergerakan nasional dalam memerdekakan Indonesia. Gitu. Di Indonesia, Jepang juga menduduki beberapa wilayah dan mempunyai gubernurnya masing-masing. Ada di Jawa dan Madura yang di bawah kendali Kaigun. Lalu ada juga di Sumatera dan Semenanjung Melayu yang ada di bawah kendali Rikugun. Lalu ada daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, dan Papua yang berada di bawah kendali Kaigun juga. Ya, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai restorasi Meiji dan juga awal modernisasi di Jepang dan juga kedatangan Indonesia ke Jepang pada tahun 1942 yang menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memerdekakan Nusantara gitu. Ya, jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.